Kamu Roy Suryo belum mau melawan siapa? Jokowi dilawan. Roy Suryo, Rismon, Tiva, dan kawan-kawan udah jadi tersangka. Kemarin baru diperiksa tapi tidak ditahan. Sakti ya? Mungkin mereka punya ilmu kekebalan. Kekebalan tubuh. Kekebalan apalagi teman-teman satunya? Berarti nanti kalau umpamanya, berarti kalau Roy ini tidak ditahan oleh Polda, berarti nanti yang akan ditahan katanya Jokowi katanya. Bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Panci CS ya. Yang meskipun telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, faktanya mereka tidak dilakukan penahanan ya, alias tidak ditahan. Nggak ada satupun yang ditahan. Wah, keren. Kuat kali ini orang ya. Orang besar di belakangnya kayaknya sangat kuat ini menurut saya ya. Tetapi menurut si ternak onta ya kan, fenomena ini langsung digoreng ya oleh ternak onta. Katanya Panci CS emang nggak salah, makanya tidak ditahan, dan Polda Metro Jaya tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melakukan penahanan. Katanya begitu. Dan katanya justru nanti yang akan dipenjara itu adalah Jokowi katanya. Aduh, ngelindur kelamaan kalian ini ya. Bacot asal mangap ya, enggak ngotak. Padahal sudah banyak neti yang menjelaskan ya bahwa si Panci dan kawan-kawan saat ini baru diperiksa sebagai tersangka sekali. Sabar dulu lah ya, pasti nanti akan ditahan kok ya. Sabar, santai, slow. Jangan buru-buru ya. Nanti kebagian semuanya kok ya. Selain itu teman-teman, juga ada si pengacara Panci CS ya, yang baru saja bergabung. Saya nggak perlu menyebutkan namanya karena sejak awal kemunculannya dulu ya, awal tahun 2000-an, saya ngelihat wajahnya aja udah enek. Dan kata netizen, si pengacara ini juga orang bermasalah ternyata gitu loh. Bahkan sudah berstatus sebagai tersangka. Pertanyaannya, berstatus sebagai tersangka, kok berkasnya tidak P21 sih, kok nggak disidangkan sih? Intinya, para pembenci Pak Jokowi itu adalah kumpulan orang-orang yang bermasalah ya, orang yang bermasalah dengan dirinya, dengan jabatannya, dan macam-macam ya. Intinya mereka sama-sama sakit hati lah kepada Jokowi ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kamu Roy Suryo belum mau melawan siapa? Jokowi dilawan. Kamu juga Rismon mau melawan saya ya? Kamu pikir aku takut? Maafkan saya Jokowi. Memang luar biasa kamu Jokowi, tidak seorang pun berani melawan kamu. Jokowi gitu loh. Roy Suryo, Rismon, Tiva, dan kawan-kawan udah jadi tersangka. Kemarin baru diperiksa tapi tidak ditahan. Sakti ya? Mungkin mereka punya ilmu kekebalan. Kekebalan tubuh. Kekebalan apalagi teman-teman satunya? Atau mungkin mereka punya baking soda yang kuat mungkin. Dan merek baking sodanya itu asal luar negeri aslinya, tapi sekarang ada di negara kita. Inisial mereknya itu MSP dan AB. Ya kan biasanya kalau
udah jadi tersangka itu kan ditahan. Ini kok Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan udah jadi tersangka, udah diperiksa, tapi kok belum ditahan. Ini belum ditahan atau tidak ditahan. Tapi intinya kita hargai proses hukum yang berlangsung, lalu kita kawal prosesnya, dan semoga saja hasilnya sesuai dengan harapan kita. Salam Jigigis. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia. Untuk Pak Roy Suryo, jangan bawa-bawa nama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu tidak mendukung kamu. Sumpah tidak mendukung kamu. Cuman segelintiran orang yang mendukung kamu. Dan saya sampaikan untuk pendapatan saya ini ya. Yang Anda bilang Pak Prabowo itu suka angka 8 dan dia itu harusnya itu membebaskan 8 tersangka. Anda tahu nggak kenapa mereka jadi tersangka? Terus Anda bilang kalau kalian itu dikriminalisasi. Kriminalisasi dari mana? Anda itu sudah tuduh Pak Jokowi, tuduh Wakil Presiden Indonesia Pak tidak punya ijazah. Tapi Anda itu tidak bisa membuktikan. Itu bukan kriminalisasi namanya. Itu adalah mencemarkan nama baik. Itu pendapatan saya ya. Nggak tahu pendapatan yang tahu hukum di luar sana. Tapi setahu saya gitu loh. Aku tuh heran sama Pak Roy Suryo. Udah jadi tersangka, sekarang ngomongnya itu kemana-mana gitu loh. Sekarang ke Presiden Pak Prabowo. Dia menyatakan orang di sekitar Presiden Pak Prabowo itu ingin membusukkan Presiden. Maksudnya apa? Ini Anda itu melebar. Ini itu cari kesalahan orang lain tuh kesana kesini tapi tidak menemukan kesalahannya tersebut. Jangan bawa-bawa nama masyarakat Indonesia. Tidak ada itu yang mendukung Anda. Kalau misalnya masyarakat Indonesia itu mendukung Anda, hari ini itu pasti demo. Demo di mana-mana ini. Pasti ada. Ini nggak ada yang demo, artinya tidak ada yang mendukung Anda gitu loh. Makanya aku bilang, Anda itu minta maaf aja, ini kasus selesai. Minta maaf aja udah. Mengakui salah, karena udah mencemarkan nama baik. Apalagi nama baiknya itu salah satu pemimpin gitu loh. Aduh. Halo gas. Nah. Gas. Kalian lihat kan berita baru-baru ini di sosial media khususnya. Ini rame kan setelah kemarin Roy Suryo, Rismon, Tifa dan yang lainnya itu menghadiri panggilan pertama pemeriksaan dari Polda Metro Jaya setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan rame nih. Pendukung-pendukung Anies, pendukung-pendukung Roy CS ini kan lagi bersorak di sosial media. Mereka bersorak di sosial media begini ya, saya lihat ya. Katanya Roy katanya dan teman-teman tidak ditangkap karena mereka benar katanya. Jadi kalau Roy katanya tidak ditahan oleh Polda katanya, termol katanya panik dan emosi, itu kata Ternis dan pendukung Roy. Berarti nanti kalau umpamanya Roy ini tidak ditahan oleh Polda, berarti nanti yang akan ditahan katanya Jokowi katanya. Bego. Jadi begini ya, buat pendukung-pendukung Roy, anak-anak Abah, pendukung Anies ya, saya jelaskan ya. Itu Roy itu kan pemeriksaan pertama, panggilan pertama. Benar, memang tidak ditangkap, bukan berarti tidak langsung ditahan itu oleh pihak Polda Metro Jaya itu karena dia benar. Bukan. Proses tetap, penetapan dia sebagai tersangka itu tetap. Kenapa Roy Suryo, Rismon dan teman-teman itu jadi tidak langsung ditahan? Karena Roy Suryo itu dan teman-teman itu ada mengajukan banding, bukan banding apa ya, penangguhan penahanan. Nah, penangguhan penahanan, kalau tidak salah ya, itu Roy ingin menghadirkan saksi meringankan. Nah, kalau tidak salah aku dengar tuh saksinya tuh dari kelompok ISIS, nah, ya kan, dari kelompok teroris ISIS, tidak tahu yang mana gitu nanti orangnya. Terus dia akan juga menghadirkan ahli yang meringankan dari Donald Trump. Saksi ahli meringankan dari Donald Trump. Nah, mendatangkan Donald Trump, Xi Jinping, Putin gitu lah. Yang sudah disuratin mereka gitu lah. Jadi
Karena itulah mereka jadi tidak ditahan langsung. Karena mereka minta penangguhan penahanan dan untuk minta waktu untuk menghadirkan saksi meringankan dan ahli meringankan. Ya, jadi pertanyaannya itu ya teman-teman ya. Berarti jelas kan Roy dan Rismond dan teman-teman ini bukan ahli. Kalau memang selama ini mereka keluar-keluar sebagai ahli lah, terus kenapa lagi mau menetapkan ahli? Berarti keahlian mereka ini abal-abal, kan gitu. Berarti penelitian mereka ini juga sebenarnya abal-abal juga, daripada aja menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, itu aja. Nah, kalau memang mereka selama ini katanya mengaku ahli, terus ngapain lagi izin minta waktu untuk menghadirkan ahli? Jadi buat teman-teman buat pendukung Roy, pendukung Anies, jangan senang dulu. Ini baru tahapan pertama, pemeriksaan tahapan pertama. Belum lagi proses penetapan tersangka itu tetap. Nah, gitu loh. Jadi tunggu aja nanti, persiapkan aja kekuatan ibarat kalian gitu loh untuk melawan orang yang benar. Itu aja. Kalau bukan karena ibaratkan tuh minta penangguhan penahanan untuk menghadirkan saksi meringankan dan ahli meringankan, sudah ditahan itu. Jadi nanti akan diperiksa lagi nanti ya ahli-ahli itu dan saksi-saksi itu nanti akan ditanya lagi yang ijazah palsunya dari mana, itu akan ditanya lagi nanti. Jangan senang dulu ya pendukung pendukung Roy, anak-anak Abah, pendukung Anies ya. Tunggu proses selanjutnya. Denny Indrayana, tersangka kasus korupsi, apakah bisa jadi pengacara Roy Suryo? Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara, atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Ini parah nih. Tenang. Sekarang muncul pengacara baru untuk membela Roy CS. Ternyata usut punya usut, sang pengacara tersebut juga bermasalah dengan hukum. Bahkan sudah 10 tahun mangkrak, tapi belum ada tindakan apa-apa dari penegak hukum. Waduh, gimana ceritanya? Ya. Orang yang sedang bermasalah dengan hukum, tapi membela orang yang sedang bermasalah dengan hukum juga. Lucu kan? Pesan khusus untuk Bang Roy CS, ya, saya tetap mendukungmu setelah kau membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Saat ini saya memberimu tugas usut tuntas tentang KTP Jokowi, SIM Jokowi, surat pernikahan Jokowi, serta sertifikat tanah yang dimiliki Jokowi dan keluarga. Kami tetap mendukungmu Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, serta Rismond. Sebelum kau mendekam di penjara, usut semua apa yang dimiliki keluarga Jokowi. Tetap mendukungmu sampai kau lelah dan menikmati hidup di dalam penjara, oke? Selamat kepada Roy Panci dan kawan-kawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon maaf kalau saya ngucapinnya terlambat karena 2 minggu nggak main TikTok. Dan alhamdulillah wa syukurillah Roy Panci dan kawan-kawan tidak langsung ditahan karena sesungguhnya saya juga sedang menunggu penelitian yang lain terkait
ari-ari Pak Jokowi. Apakah ari-ari Pak Jokowi ini asli atau palsu? Dan di manakah ari-ari Pak Jokowi ini dikuburkan? Lalu apakah benar ari-ari itu adalah ari-arinya Pak Jokowi atau ari-ari orang lain? Nunggu banget sih sebenarnya. Pokoknya semoga buat Roy Panci dan kawan-kawan bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, ya terutama buat Roy Panci ya, masa 2 kali sih. Iya. Aduh, Mbak siapa namanya ini? Mbak Pecel Lele. Ya kan kok telat sih Mbak mengucapkan selamat kepada si Dewa Panci, ya kan? Tapi nggak masalah lah ya. Walaupun walau terlambat asal selamat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kan? Oke ya, saya komentari dari bagian depan nih. Jokowi jotos-jotosan dengan maling Panci. Ini siapa nih yang bikin konten macam kayak gini tadi di bagian depan sendiri ya? Kurang ajar ini. Aduh, harus dicari nih siapa yang bikin, ya kan? Ngakak soalnya, ya. Dan tadi juga ada teman-teman ya, beberapa netizen yang membahas tidak ditahannya Panci dan kawan-kawan oleh Polda Metro Jaya walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tadi sudah ada penjelasannya. Kenapa si Dewa Panci dan kawan-kawan ini tidak dilakukan penahanan? Ya, apakah ada orang besar di belakangnya? Backingnya terlalu kuat? Ya, katanya Mas Gigis tadi, wah ini baking apa ini? Baking soda? Apa baking powder? Merek baking powdernya apa nih? Merek baking sodanya apa nih katanya? Kok kuat sekali gitu loh. Orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pun tidak dilakukan penahanan. Iya, ya. Nggak semua tersangka itu harus ditahan sebetulnya. Jadi tersangka itu nggak semuanya harus ditahan. Baru harus dilakukan penahanan jika memenuhi unsur misalnya berpotensi menghilangkan barang bukti, berpotensi melarikan diri, berpotensi mengulangi perbuatannya. Nah, itu harus ditahan. Dan memang dari ketiga ini, unsur ini terpenuhi karena mereka selalu mengulang-ulangi. Mereka sering podcast kesana kemari menggiring opini yang isinya itu ya mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi dan keluarganya ya. Kemudian juga mereka berpotensi melarikan diri, bukan hanya berpotensi, sudah dicontohkan oleh oleh tersangka nomor pertama yaitu Mbah Egy ya, yang larilah ke Malaysia, dari sana uangnya habis ya kan, pulang lagi, habis itu ke London, dari sana uangnya habis, pulang lagi. Jadi seharusnya mereka ini ditahan gitu ya kan, tapi ya tadi sudah kita dengar bareng-bareng alasannya ya kan, karena baru ya mungkin masih memerlukan banyak bukti ya penyidik untuk melakukan penahanan. Tetapi kalau digiring opininya oleh si ternak onta yang katanya Polda Metro Jaya nggak punya bukti nih untuk memenjarakan Panci, nanti yang akan dipenjara Jokowi. Nah itu salah kaprah juga. Tapi nggak masalah lah ya, biarkan kalian ini bersenang-senang dulu ya. Katanya itu gini, berenang-renang ke hulu, apa itu peribahasa itu? Lah itulah pokoknya, sampai lupa saya, intinya begitu. Bersenang-senanglah dulu, menangis-nangis kemudian. Dan tadi juga ada ya si pengacara tersangka. Jadi tersangka mau jadi pengacara, nah, gimana ceritanya ya, nggak bisa lah. Ada aja ini. Gerombolan-gerombolan sakit hati. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.